memerintahkan Adipati Keling untuk ikut menyebarkan agama Islam. Ada dengar suara harimau tadi? Barusan ya? Ini logo apa nih, Pak? Eta gunung, Pak. Memasuki tempat ini kau harus menundukkan, Harus membungkuk, membungkukkan kayak masuk ke dalam gua. Banyak anggapan dulu Mbak bahwa Gunung Keling itu disebutkan Gunung Hitam. pemimpin pasukan di lautan, itulah beliau. Tanah ini sudah didoakan memalingkan yang hitam menjadi yang putih. Siapa yang zalim, maka alam mempunyai pendengaran dan penglihatan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tim Mata Langit sudah sampai kembali di Kabupaten Kuningan dan kita akan menelusuri sebuah tempat yang bersejarah, yaitu Petilasan Adipati Keling. Bersama saya sudah ada Bapak Kadus, yaitu Pak Ahmad, kemudian ini Bapak Kuncen, yaitu Pak Mas Kim, dan yang membawa kita ke sini kembali adalah Kang Andre, fans garis keras Mata Langit. Apa alasan Kang Andre membawa kami kemari? Ya, alhamdulillah bisa sampai di sini. Kebetulan memang masih sejarahnya masih sejarah sama dengan leluhur saya pribadi, yaitu di Cigugur dan di Cirebon. Ya. Dan di sini memang setelah saya penelusuran kemarin, intinya sih saya tertariknya karena udah pernah ngobrol sama Pak Kuncen, di sini adalah Petilasan Adipati Keling, yaitu Beliau bersama pusaka-pusakanya, yaitu pusaka Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, yang mana di sini Adipati Keling adalah sosok penjaga pusaka. Menurut informasinya seperti itu. Nah, jadi di situ saya lebih tertarik sekali sebenarnya sejarah aslinya seperti apa. Maka dari itu saya istilahnya di sini supaya bisa terkuak apa sebenarnya. Terus sejarahnya Desa Gunung Keling itu seperti apa gitu awal mulanya. Nah, disitulah kita istilahnya untuk membuka misteri dari petilasan ini. Ya, jadi ini Sobat Mata Langit, saya mau ceritakan bahwa lokasinya itu ada di dalam di Desa Gunung Keling, di Desa Gunung Keling, di bawah kaki Gunung Ciremai. Di bawah kaki Gunung Ciremai, dan untuk menuju lokasi itu nggak bisa ditempuh dengan mobil ya Pak ya? Iya. Harus motor bisa Motor atau bisa. jalan kaki lebih tepatnya. Bapak maju sedikit Pak. Nah, beliau nih Pak Kadus, bagaimana Bapak sebagai kepala dusun di sini ada tempat bersejarah di wilayah Bapak? Ya, kalau saya pribadi sih merasa alhamdulillah ya, bersyukur karena bukan apa istilahnya nama Gunung Keling itu dari
dari Adipati Gunung Keling sendiri. Tapi desa Gunung Keling ini juga masih ada di bawah kekuasaannya Sunan Gunung Jati gitu, karena Sunan Gunung Jati memerintahkan Eyang Adipati Keling ini untuk ikut menyebarkan agama Islam di wilayah sini gitu. Pas kebetulan sekali makomnya itu ada di sini gitu ya. Saya sebagai anak cucu asli ya dari desa Gunung Keling ya berasa bangga gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan setelah disiarkan di Mata Langit nanti makin tersebar ya informasi kebaikan ini dan bisa menjadi inspirasi. Nah kalau Bapak Kuncan sendiri, Bapak sudah berapa lama menjadi penjaga tempat ini? Sudah hampir 3 tahun lebih lah. Ya. Semenjak bapak saya meninggal. Berarti turun temurun ya yang menjaga. Temurun. Ini bapak generasi keberapa? Generasi keempat. Oh udah keempat. Berarti udah 4 kali ganti. Iya. Bapak yang keempat nih. Iya. Sebelumnya siapa yang jaga? Bapak sendiri. Nggak, sebelum 4 tahun, sebelum 4 tahun dari keluarga bapak. Kakek saya gitu. Oh, benar turun-temurun ya. Kakek turun ke ayah, turun ke bapak ya. Iya. Dan selama menjaga tempat ini, apakah pernah merasa ada kejadian di luar nalar, Pak? Sepengetahuan saya belum ada. Bapak belum pernah mengalami ya? Belum. Misalkan pada saat menjaga terus mendengar suara misterius atau lagi membersihkan makam. Biasa-biasa aja ya. Biasa aja ya. Ya baik Panglima, sebelum kita menuju ke lokasi, apakah bisa disampaikan apa yang terlihat sama Panglima? Kalau saya melihat memang kayak seperti ada kehidupan di sini gitu. Kayak ada penduduk gitu memang yang mendiami. Dan di pintu masuk ini saya ngeliat ada payung berwarna kuning kiri kanan. Oh jadi ini di pintu masuk nih ceritanya. Iya. Walaupun secara nyata ini banyak Pohon-pohonan. pepohonan aja ya. Ya, yang terlihat itu. Habis itu tadi saya melihat seliuran harimau putih. Habis itu ada kuda putih terlihat saya. Ada kera putih di atas pohon, itu yang terlihat saya juga. Dan ada ular naga yang sangat besar yang terlihat saya. Mengelilingi wilayah Iya, ini? mengelilingin. Dan satu lagi kayak ada sosok hitam pakai tongkat seperti nenek-nenek. Walau alam itu siapa ya nenek-nenek itu. Nanti mungkin kita bisa Ungkap ya. Iya. Sekarang kita menuju ke tempatnya, boleh Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ada dengar suara harimau tadi. Barusan ya? Ada Ya, dengar aku suara merinding. harimau yang mengaung kan? Kayak gitu. Iya, aku dengar. Saya dengar. Assalamualaikum ya Allah waliullah. Ini alami ya? Kayak apa? gitu ya. Iya. Kayak gua tapi terbuat dari pepohonan. Pepohonan ya. Ini alami. Bukan Bapak yang nyusun? Bukan. Jadi kayak memang melindungi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini harus merobos ini. Hanya petelasan. Allah Akbar. Oh, petelasan aja ya. Ya, mana yang lain kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu yuk. Kita semuanya berdoa. Ini sudah berapa lama Pak? Ini petilasan ini? Lama Pak. Berarti ini memang tua gitu ya bangunannya? Bangunan. Dibangunnya sama orang Cirebon Gunung Jati. Oh ini. Yang ngebangunnya gitu. Oh. Enggak desa, enggak. Pak Kades sini Pak. Kalau ke desa tuh Biar masuk harus kamera. bilang dulu sama yang di Cirebon gitu. Oh gitu. Ini dari Cirebon semua ini. Bata gitu tuh. Yang bikin orang Gunung Jati semua gitu. Oh gitu. Kita berdoa dulu ya Pak. Tapi nggak tertulis nama di sini ya? Enggak. Cuman logo. Ini logo apa nih Pak? Ini. Eta gunung, Pak. Kayak gambar gunungan dibayangkan. Gunung sama matahari apa bulan itu Pak? Bulan ya. Ini bulan. Oke, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri ajmain lillahi lahumul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Amin ya Rahman, amin. Kabulkan doa kami ya Allah, berkahi ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Ya. Panglima, sebelum imunisasi aku pengen tanya dulu ke Pak Kuncen. Izin Pak, ini yang di dalam makam ini apakah ada jasad atau apa? Karena saya dengar ini hanya petilasan, tapi kok ada bentuk makam seperti ini? Ini kan petilasan ya. Iya. Kalau bentuk makam cuma ciri. Oh, ini hanya simbol, sebagai penanda gitu. simbol. Iya. Kayak orang tahu bahasa di sini ada keramat gitu. Oh. Namanya yang Adipati Keling. Tapi bahwasanya beliau kan dulu menjaga pusaka. Apakah ada pusaka juga yang ditanam di sini? Nggak tahu tah. Walau alam itu ya. Alam nggak tahu. Oh, baiklah kalau begitu. Oh gitu ya. Panglima, ada yang mau ditanyakan dulu apa langsung mediumisasi kita? Ya memang tadi pada saat saya berdoa di sini itu kekuatan energinya terasa sekali ya, getarannya gitu ya. Jadi memang benar-benar frekuensinya tuh sangat besar gitu. Sangat besar. Kalau mungkin bacanya biasa gitu mungkin susah gitu untuk masuk tuh susah gitu. Memang besar gitu kekuatannya yang saya rasain Ya. gitu. Terus saya pengen ngasih tahu sobat mata langit, ini tuh kayak dipayungi gitu. Saya tanya ke Pak Kadus, katanya dari sononya begitu, jadi bukan karena dibentuk ini. Iya, Pohon-pohon ini. alami. Masya Allah. Dan di sini yang saya rasain kalau berniat nggak baik, nggak bagus, susah untuk keluar di sini. Oh gitu ya? Susah untuk keluar. Dan nggak bisa main-main gitu di tempat ini. Ini kayak berbentuk gua tapi terbuat dari pohon-pohonan gitu. Keren banget. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Tenang. Bapak sini boleh tanya-tanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan pernah Oke. coba untuk Harus pasti dia. yang bukan Apa menurut Anda ada yang ingin mencoba-coba di tempat ini yang ingin mengambil? apa tujuan kalian. Tujuan kami ingin berziarah, ingin silaturahmi sama umat Islam, sama Muslim. Rasulullah mengajarkan kita saling berdoakan. Apakah menurut Anda itu tidak boleh? Apakah ini hanya sebuah kata-kata manis yang Apakah berujung hanya menginginkan sesuatu dari tempat ini? apakah seorang makhluk bisa menilai dalamnya kolbu? Kami harus menjaga dan Iya. harus penuh kesiagaan. Alhamdulillah, Kami menghargai itu, Aki. kami sangat menghormati itu dan alhamdulillah saya tahu Aki sangat amanah menjaga tempat ini dan kita juga semua di sini melestarikan tempat ini dan menjaga tempat ini. Begitu kan Pak Kuncen? Iya. Tapi kalau Dan kita tidak berniat sama sekali untuk mengambil sesuatu dari sini, apalagi yang kami tahu itu bukan hak kami, itu tidak mungkin gitu. Insya Allah tidak mungkin itu dilakuin. kami tidak seperti itu, Aki. Tapi yang saya Sampai ingin kapanpun Mm-mm. kami akan Menjaga. tetap menjaga amanah itu. ya, Iya. sebenarnya yang pengen kami ketahui apa yang Aki jaga itu berupa apa? Benarkah berupa benda-benda pusaka? Kau menginginkan itu. Tidak, sama sekali tidak. Hanya ingin belajar sejarah. Pusaka yang diberikan ke kami aja kami lenyapkan. Saya banyak pusaka, ratusan pusaka semua saya lenyapkan karena saya takut merusak akidah saya seorang umat Islam, Aki. Karena tidak kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sekutu bagi Tuhan. Apalah arti sebuah benda? Buat saya seperti itu, Aki. Jika aku membeberkan apa yang ada di tempat ini, sama saja aku mengundang Oh gitu. yang menginginkan, bukan Iya. Ya. Kami dari tim Mata Langit datang kemari, kami tidak ada rasa keinginan sedikit pun mendapatkan apapun yang ada di sini. Baik mustika, baik keris, baik apa. Karena saya secara pribadi, saya bukan tipikal yang menyukai benda-benda pusaka. Kalau boleh tahu ini Aki siapa? Harimau putih? Tadi waktu kita datang pertama itu suara Aki bukan? Iya, udah Oh, ngaung bener. tadi. Pas Bawa masuk udah tadi ngaung. dengar suara auman. Memang kalau makhluk begini udah dari dulu diamanahin jaga,
sampai Sangat kapanpun setia. sampai kapanpun dia menjaga, Pak. Sampai dunia ini, sebelum runtuh dunia ini dia jaga. Kami sangat menghargai itu, Aki. Karena Aki menjalankan amanah gitu. Tapi niat kami sini hanya silaturahmi. Kami hanya pengen tahu sejarah tentang Adipati dulu. Beliau tuh siapa? Dan beliau itu katanya salah satu Penyebar agama Islam. penyebar agama Islam dan saudara Sunan Gunung Jati. murid apa ajudan Yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati, informasi seperti itu. Apakah betul? apakah benar gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang membuat kalian tertarik untuk mendatang tempat kami? Yang membuat tertarik saya datang ke sini karena ada hubungannya dengan Eyang Sunan Gunung Jati, yaitu menyebarkan agama Islam di sini. Dan di sini ada makom atau petilasan Adipati Keling. Dan beliau adalah informasinya suruhan dari Eyang Sunan Gunung Jati, atau istilahnya kepercayaan dari Eyang Sunan Gunung Jati untuk menjaga tempat ini. Apakah betul seperti itu? Kita tidak ada maksud untuk hal-hal lain. Saat ini kalian lebih mudah untuk membacakan sebuah ayat-ayat itu. Saat ini kalian bebas membaca ayat-ayat itu dimanapun, tapi berbeda pada saat itu. Saat itu kamu harus mengumpat diam-diam, karena saat itu ajaran kamilah yang dianggap sebuah ajaran baru. Harus mengumpat tuh maksudnya sembunyi-sembunyi gitu, Ki. Saat ini kalian bebas melakukannya tanpa ada yang mengawasinya. Tapi saat itu kami selalu diawasi. Baca Al-Quran diawasi nggak boleh atau gimana? Yang Dilarang. ajaran baru dan ajaran yang mereka anggap sebuah keanehan, Gitu ya ceritanya. sebuah tunggang-tungging. Tunggang-tunggang. Oh, sholat yang dimaksud. Jadi waktu itu sholat tuh dianggap aneh gitu ya, Ki? Saat itu masih banyak manusia yang menyembah selain Gusti Allah. Banyak mereka menyembah Matahari. Batu. bebatuan Berarti sekitar apa 13-an ya? Gunung Keling. Gunung Keling. Kau memasuki tempat ini Iya. Iya. Gimana, Ki? Nama wilayahnya Keling. Gunung Keling ya. seperti teraling-aling. Maksudnya- Bahkan kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Iya. Ketika memasuki tempat ini, kau harus menundukkan, Harus membungkuk. membungkukkan Kayak masuk ke dalam gua. badan Oh iya. seperti teraling-aling. Bener-bener tempat ini tersembunyi. Itu maknanya. Ada Iya, ada iya. yang memerisai. Ada yang melindungi, ada yang ngalingin gitu. Berarti benar ya, Ki, namanya Gunung Keling itu gunung pengaling-aling, gunung tempat bersembunyi untuk, atau gunung untuk apa? Bahkan sampai di zaman kalian pun masih menjadi tempat persembunyian. Kala itu di saat sebuah pemberontakan, Pemberontakan apa? Iya. Perang. Tempat persembunyian ya. Jadi Gimana? banyak anggapan dulu, Mbak, bahwa Gunung Keling itu disebutkan Gunung Hitam
tapi ternyata itu salah persepsi. Jadi keling itu kebanyakan masyarakat umum itu dinyatakan bahwa keling itu hitam. Padahal Tapi ternyata aslinya bukan keling hitam, tapi yang itu tadi kata Mengaling-aling. mengaling-aling. Jadi untuk bersembuh. Nah itulah Ki maksud kita kedatangan di biar sini itu meluruskan mitosnya. meluruskan biar masyarakat itu tidak salah persepsi Ki. Seperti itu Ki. Kita tujuan ke sini untuk hal lain. Allah Akbar. Wah, mohon ilmu ada pergantian. Iya, ada makhluk lain yang mau masuk ini. Allah, Ismi. Allah Akbar. Silakan Ya. Iya, Dek. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bermandi. Emang ada sumur sini? yang kalian anggap sebuah pantangan itu. Tantangan apa? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Warga desa ini, Sebentar ya, Ki. Maksudnya gimana? Mandi gimana Ki maksudnya? warga desa ini Warga desa ini dilarang dilarang melakukan ya. mandi di sebuah curug. Oh, di sini ada curug, Pak. Cirengkrang. Oh. Kenapa nggak boleh mandi di situ, Ki? Emang ada larangan? Emang ada larangan? Kenapa nggak boleh Ada Ki? larangan? Bermandilah karena kematian hanya sebuah hak Gusti Allah. Iya. Ya udah kalau gitu terima kasih ya, Ki. Ini sudah ada makhluk lain yang akan komunikasi, Ki. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Mohon maaf ganggu Ki ya, mohon maaf. Jangan pernah mengambil Iya enggak. Enggak Ki. dari tempat kami. Oh, Iya. tidak sama Iya. sekali tidak, Ki. Insya Aki Allah. kan jaga di sini nunggu. Insya Allah kita nggak ada niat jelek, niat buruk. Waalaikumsalam. Pak, Oke, sudah ada makhluk di badan Ismi yang akan kita ajak berkomunikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Aki. ini Aki apa Nini? Saya laki-laki. Oh, apunten Aki. Punten sarang Aki saha. Nanti akan kusebutkan namaku. Ya baik. Jadi tadi kami sudah berkomunikasi sebentar dengan makhluk di badan Aki, tapi tiba-tiba Aki sudah menguasai tubuh Ismi. Apa yang ingin Aki sampaikan kepada kami? Saya memasuki raga ini karena kedatangan kalian. Iya Ki. Mohon maaf kalau Aki merasa terganggu, kami tidak ada niat sama sekali untuk mengganggu. Kami ingin bersilaturahmi dan belajar sejarah dari tempat ini, barangkali ada yang bisa kami petik pelajarannya dan untuk meluruskan mitos yang selama ini beredar supaya tidak salah persepsi di masyarakat gitu, Ki. Apa kami mengganggu, Ki? Ayo Pak Kuncak. Aki cari siapa? Dari siapa? Diam. Saya. Bapak maju, Pak. Coba maju Pak. Assalamualaikum. Bisa, Pak Pali dia Pak. Maka dia. Mangga di dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya ganggunya ya. Rekanti ku tim elang tinya. Beli ngaganggu. Ting mata langit. Mata langit silih Dari ngaganggu Jakarta gitu. Ini mungkin diapunten. Abdi dongkap ka dieu atos Widi Kak Pak Kuncen bade menguak sejarah Aki. Sanes bade ngaganggu. Sanes bade ngusik tempat ieu komo ngaruksak. Insyaallah henteu aya niat awon. Hapunten pisan. Mau nguak sejarah kumargi ieu aya hubunganna sareng eyang Sajarana Adipati Keling. itu yang kalian cari. Iya. iya. Sosok beliau seperti apa, Ki? Pemimpin pasukan di lautan. Itulah beliau. Pertemuan dengan Kanjeng Sunan di sebuah lautan. Iya. Lautan. Saat itu beliau belum menjadi seorang yang muslim.
Karena pada saat itu dia mengikuti raja-raja dengan keyakinannya. Kalian tahu, ketika sang raja telah tiada, maka abunya harus dilarungkan ke lautan dan menunggunya sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Pada saat itulah beliau berjumpa dengan Kanjeng Sunan. Beliau hampir tidak suka dan sempat juga adanya perdebatan. Tentang apa perdebatannya, Ki? Tentang perkataan Kanjeng Sunan untuk meluruskannya, bahwasanya mengatakan untuk apa kau menunggu abu yang sudah dilarungkan. Karena sesungguhnya ketika manusia yang sudah meninggal dunia itu telah putus hubungannya dengan kehidupan dunia. Dia tidak suka dengan perkataan itu. Dan pertempuran pun terjadi. Oh, sempat bertempur ya? Antara Kanjeng Sunan dengan Adipati? Oh. Kau tahu apa yang membuatnya takjub kepada Kanjeng Sunan? Apa, Ki? Ketika pertempuran itu terjadi di tengah lautan, Adipati itu adalah orang yang hebat dan sakti. Pada saat dia ingin menyerang Kanjeng Sunan, tiba-tiba tidak dapat bergerak. Badannya membeku apa seperti apa? Mengeras. Tak dapat bergerak, Mengeras. hanya dengan bacaan yang dia baca. Kau tahu? Apa bacaan yang dia baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala Kulu. wa ala Syawa. Surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Surah Al-Baqarah ayat 7. Ketika Allah mematikan hati, pendengaran, penglihatan seseorang, maka azab Allah sangat pedih. Terus setelah tidak bisa bergerak badannya bagaimana, Ki? Itulah dia langsung mau menjadi muridnya dan juga mengikuti ajaran Kanjeng Sunan, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan akhirnya dia dibawa ke tanah ini untuk membantu mensiarkan agama di tempat ini. Pertemuannya di Dan mana? dia membantu pasukan Sunan Gunung Jati bersembunyi di tempat ini untuk memperkuat pasukannya, melatih pasukannya bersembunyi bukan karena ketakutan, bersembunyi untuk mengatur siasat, Strategi. untuk memulihkan kekuatan menghadapi para musuh. Ini adalah tempat para orang-orang soleh. Maka lihatlah keadaan sekarang. Tanah ini sudah didoakan tanah kesalehan, memalingkan dari yang buruk menjadi yang baik, memalingkan yang hitam menjadi yang putih. Itu jadi makna keling itu bermacam-macam ya, memalingkan juga gitu ya, Ki. Selain menjadi aling-aling. Seperti juga mengelingkan. Itu yang sebenarnya, bukan keling, Bukan tapi keling hitam. eling. Oh, supaya Itulah yang terjadi. Kenapa tempat ini harus dilindungi oleh alam? iya betul, kayak terlindungi oleh pohon-pohon ini. Agar apa? Agar apa, Ki? Manusia bisa mati, tapi ilmu tidak akan bisa mati. Ilmu kekuatannya masih ada. Seperti risalah Rasulullah dalam sebuah hadisnya, seperti firman-firman Allah yang jelas tertulis. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah tergantikan, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Karena agama Islam
Inna dina indallahi Islam. Itulah yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Ini bukan tempat hitam. Ya, itu harus diluruskan ya. Ini bukan tempat aliran hitam. Iya. Tetapi ini adalah berpalingnya Adipati untuk memeluk agama yang sesungguhnya. Aku tak bisa lama Maaf Ki, menemani masih kalian. pengen ditanya. Sudah cukup. Yang kalian hanya ingin tahu mengenai Adipati Keling. Ya, soal tempat ini juga. Apa yang ingin kau ketahui lagi? Ya, ini kan tempatnya seperti terlindungi gitu. Ini tertutup. kuasa Allah. Hmm. Alam adalah kaki dan tangan Allah untuk menjadi saksi tentang perbuatan manusia. Siapa yang baik, siapa yang amanah, siapa yang bertakwa, Siapa yang berkhianat? siapa yang berkhianat, siapa yang zalim, maka alam mempunyai pendengaran dan penglihatan. Karena alam itu Dia punya, Pak. seperti tak bergerak, seperti tak hidup, tetapi sesungguhnya dialah mata-mata bagi kalian. Ki, maaf tadi Ki Maung bilang gak boleh mengambil sesuatu. Emangnya ada yang datang ke sini berniat Jangan mengambil kau sesuatu? tanya lagi tentang hal itu. Di sini yang terkubur adalah sebuah ilmu agama yang baik. Iya. Pusaka sejati yang kukatakan tadi, ketika keyakinan Kanjeng Sunan dalam melafazkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran untuk kekuatannya. Tidak ada yang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama hambanya yang sabar dalam mentapaki ujian yang Allah berikan. Ya. Ki, Apa mau nanya lagi Ki. Untuk masyarakat di sini tadi ada pantangan tidak boleh mandi di Curug Cilengkrang. Itu kenapa sebabnya Ki? Mandilah dengan air yang bersih. Mandilah untuk berniat mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Bukan mandi karena sesuatu yang diniatkan dari tempat itu. Oh, di situ memang mengandung hal-hal negatif ya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya, betul. Bukan mandinya yang dilarang, Iya, iya. tetapi mandi karena suatu tempat yang dikeramatkan. Itulah yang tidak boleh merusak akidah kalian. Iya, iya. Ya paham Ki. Memang sebagian Air itu adalah rahmat dari Allah. Iya. Ada nggak pesan dari tempat ini buat saya kira-kira yang mungkin bisa jadi hikmah dan pedoman? Jangan pernah berpaling dari kewajibanmu, tetapi berpalinglah dari hal-hal yang membawamu mudarat. Itu pesanku untukmu, karena pasti duniamu sangat dekat dengan sesuatu yang menyilaukan. Iya. Itu harus, Oke, makasih. harus yang manfaat, jangan yang mudarat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan ternyata banyak sekali informasi yang kita dapatkan yang bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Pak Kunjan, apa kesan-kesannya setelah bersama kita menelusuri kisah dari tempat ini? Ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi yang saya nggak tahu jadi tahu gitu. Sejarah-sejarah Desa Gunung Keling udah tahu gitu. Walaupun sedikit tapi mendalam gitu ya. Itu aja. Terutama kisah tentang sosok beliau sendiri ya. Pertemuannya dengan Kanjeng Sunan seperti apa itu sangat menyentuh itu. Iya, Pak ya. Iya. Kalau Pak Kades apa kesan-kesannya? Ya samalah sama kayak Pak Kuncen, cuman yang lebihnya itu yang tadi yang saya garis bawahi itu yang mitos
tidak boleh mandi di Curug Cilengkrang. Itu mitosnya dari zaman buyut dulu lah sampai sekarang juga itu masih kental. Cuman ya itu tadi kata si Aki tadi bahwa kita pergi ke sana itu dengan niat apa. Kalau kita niatnya baik, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau niat kita di dalam hati udah jelek, pasti datang ke sana pasti celaka gitu aja. Takutnya berpaling kali ya. Ya gitu. Apalagi Intinya khusus seperti warga sini Pak ya. Betul. Memang disakralkan nggak boleh berpaling pisan dari gitu. akidah itu yang dikhawatirkan sama buyut kan. Iya. Jadi Berarti yang kan dilarang sekarang bukan mandinya tapi niat dalam hati. nah Ya, gitu harus niatnya dulu ya. gitu. Iya betul. Ya menurut Bapak itu barangkali Kalau Bapak gimana Pak sebagai tokoh masyarakat sini Pak? Ya, sama pada dasarnya yang tadinya tentang sejarah Gunung Keling tidak tahu sekarang agak terkuak jelas ternyata yang namanya Gunung Keling bukan hitam ternyata eling dari kata eling. Jadi masyarakat yang tadinya mungkin dulunya gelap gulita sekarang jadi terang benderang dengan masuknya agama Islam, sehingga ya tadi yang dikatakan nama Aki tadi bahwa kita itu harus eling khususnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Bapak siapa? Pak Udin. Pak Udin. Kalau dengan Bapak siapa izin? Udah cukup ya sih. Oh cukup ya. Sudah terwakili. Namanya saja. Oh, nama saya Pak Tarjo. Pak Taryo. ya Pak Taro yang mengantarkan saya ke sini Oh, sebelumnya. iya, terima kasih Pak. Ya. Itu kalau ada lanjut yang sana itu yang di mana? Ya. 77 ya? Gak apa-apa nanti. Insya Allah. lain waktu. Insya Allah. Ya Panglima, saya pengen tahu tadi sosok yang Aki tadi kan belum sempat menyebutkan nama dan sosoknya seperti apa, boleh diceritakan sekilas enggak Panglima? Kalau yang saya lihat sih seperti kakek-kakek berjubah putih. Tapi kalau yang pertama tadi memang macan ya. Sebelum kita masuk juga tadi kan kita udah mendengar sama-sama suaranya di sini udah ngaung. Itu jelas banget. Itu semua mungkin mendengar ya ngaungannya tadi pertama kita masuk. Nah, memang ya yang saya rasakan memang seperti begitulah kalau orang-orang yang taat yang soleh itu bicaranya nggak banyak sedikit tapi tegak lurus, nggak mencele-mencele ya kan. Memang begitu. Apalagi makhluk seperti itu, memang karakter mereka rata-rata hampir seperti itu gitu. Jadi memang hikmahnya adalah yang saya rasakan kebaikan itu disaksikan oleh alam, itu benar sekali yang dikatakan barusan. Dan kenapa ini mungkin tanpa kita cari dia kayak mencungkup begitu, kayak memayungi, melindungi gitu ya. Karena memang biasanya apa yang pada saat zaman dulunya yang beliau amalkan, yang beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia selalu meminta agar dijaga sama Allah. Ya sampai beliau nggak ada pun doa itu tetap berjalan. Alam ini tetap menjaga gitu. Alam tetap menjaga gitu. Jadi sampai detik ini kekuatan itu walaupun secara raga jasad dia sudah tidak ada, tapi secara ruh, secara energi ilmu itu tidak hilang. Itu tetap mengitari di mana tempat beliau sering berzikir mungkin, bermunajat ataupun tempat beliau dimakamkan. Biasanya seperti itu yang saya ketahui seperti itu. Ya selebihnya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ya kita mungkin hanya manusia biasa yang hanya bisa melihat sisi-sisi pinggir-pinggirnya saja. Seperti itu saja dari saya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.